Gangguan kesehatan mental merupakan masalah kejiwaan yang rentan terjadi pada usia remaja. Data di Indonesia menunjukkan sebanyak 6,1% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental. Menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI, yang membuat remaja sulit dipahami adalah terdapatnya area otak yang mengalami pendewasaan lebih cepat dibandingkan dengan area lainnya. Otak remaja berkembang dalam keadaan konstan, yang berarti remaja lebih cenderung melakukan perilaku berisiko dan impulsif atau kurang mempertimbangkan konsekuensi daripada orang dewasa. Sementara itu, National Adolescent Mental Health Survey pada 2022 menyebutkan 1 dari 3 remaja atau setara dengan 15,5 juta remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Selain itu, 1 dari 20 remaja atau setara dengan 2,45 juta remaja Indonesia memiliki satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Membangun sistem agar terwujud keluarga yang benar-benar harmonis dan sejahtera harus menjadi fokus bersama para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan SDM nasional yang tangguh. Masalah terhadap gangguan kesehatan mental bisa menyerang siapa saja tanpa batas usia. Perasaan-perasaan seperti cemas, panic attack, depresi, dan bahkan rasa putus asa bisa dialami oleh siapa saja dan seharusnya bukan hal yang dianggap normal atau biasa-biasa saja. Apalagi data terakhir menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja di Indonesia itu mengalami gangguan terhadap kesehatan mental mereka, dan tentu saja ini harus diberikan perhatian khusus dan bahkan juga mungkin pengobatan dan treatment yang khusus juga. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini kita akan mengenal lebih lanjut apa-apa saja itu yang bisa membuat gangguan terhadap kesehatan mental dan juga bagaimana mengatasinya dan apa-apa saja tindakan yang harus kita lakukan. Apalagi tanggal 10 Oktober ini merupakan Hari Kesehatan Mental Sedunia, dan saat ini saya sudah ditemani oleh seorang anak muda, Mima Syafa. Yes. Ya, dan Mima Syafa ini baru berusia 20 tahun ya, dan katanya pernah mengalami gangguan kesehatan mental tapi sekarang bisa mengatasinya. Mima, apa kabar? Baik sekali. Sekarang sehat-sehat saja kan? Sehat, alhamdulillah. Oke, Mas, sudah kuliah kan sekarang? Sudah, iya. Apa jurusannya? Aku sekarang ngambil psikologi. Oke, ngambil psikologi. Yes. Nah, karena kita masih dalam ini sebenarnya bulan Oktober ya, Hari Kesehatan Mental Dunia. Ini menurut saya ini penting untuk diperingati karena kita tuh biasanya menganggap bahwa wah, kalau yang berkaitan dengan kesehatan mental mungkin nggak usah diomongin, apalagi kalau ada kata-kata kejiwaan. Padahal kan banyak sekali anak-anak muda, siapa saja sebenarnya bisa merasa moody atau depresi dan lain sebagainya. Mungkin ada cerita sedikit, Mima, karena katanya pernah juga mengalami semacam gangguan kesehatan mental yang sangat mengganggu ya terhadap kehidupannya. Iya, betul sekali. Jadi awalnya itu sebenarnya terjadi dari aku kelas 6 SD. 6 SD? Iya, betul sekali. 12 tahun loh. Iya, itu udah lama muda, banget. Ya? Masih muda sekali, iya. Pada saat itu mungkin awareness dan kesadaran tentang kesehatan mental masih belum banyak ya. Apalagi, tapi apa pemicunya? Apa yang terjadi dan apa yang waktu itu membuat... Nah, sebenarnya quite membingungkan ya. Karena sebenarnya pemicu dari gangguan mental itu bervariasi dan kadang juga datangnya bisa dari mana aja gitu. Nah, pada saat itu aku juga kurang tahu sebenarnya pemicunya apa. Cuman awal-awal kesadarannya itu karena aku sering banget mengalami sesak nafas, panic attack, terus cemas yang sangat berlebihan dan lain-lain. Sampai aku tuh bingung sebenarnya itu perasaan apa. Karena belum banyak orang yang membicarakan tentang hal seperti ini gitu. Jadi panic attack ketika apa? Setiap hari? Setiap atau hari. Ada trigger-trigger tertentu misalnya? Kadang malah nggak ada trigger gitu. Nggak ada trigger? Jadi lagi di sekolah, lagi belajar biasa, waktu itu masih SD masalahnya. Jadi kayak
Padahal masih ringan-ringan aja gitu, cuman kadang-kadang suka tiba-tiba sesak nafas banget dan aku nggak tahu itu kenapa, dan aku harus dilarikan ke klinik berkali-kali sampai harus pulang berkali-kali dan dilariin ke UGD dan lain-lain karena iya, sesak sempat nafas. ke UGD juga? Iya, sering banget ke UGD dulu. Mungkin pas dianggap apa, asma atau iya, apa? awalnya dicek udah lab test dan lain-lain untuk ngecek entah ada asma, ada GERD dan lain-lain. Itu nggak ada penyakit apapun yang ditemukan. Sampai akhirnya setiap ke dokter itu selalu dirujuk untuk ke psikolog. Jadi mereka mungkin suspicious kalau mungkin ini bukan gejala fisik ya, Tapi lebih psikosomatik kan? iya, lebih ke secara mental dan psikologis. Jadinya selalu direkomendasiin untuk ke psikolog. Cuman aku baru ke psikolog itu sekitar kelas 2 SMP. Karena pada saat itu juga ada masalah yang terjadi yang similar juga, sampai akhirnya ya udah deh beneran kayaknya harus ke psikolog deh. Akhirnya kebetulan waktu itu orang tua aku yang suruh aku ke psikolog karena it's getting worse and nggak ketemu penyebab secara fisiknya apa. Akhirnya kita ke psikolog, dan pas ke psikolog juga akhirnya ditemukan oh iya kamu ada gejala kecemasan dan depresi gitu. Apalagi ini udah kejadian semenjak kamu kelas 6 SD, jadi pada saat itu udah sekitar 2-3 tahun ya setelah aku pertama kali mengalami rasa-rasa tersebut. Seperti Kelas itu. 6 SD, waktu itu ini ada sekolah, dari segi lingkungannya ada sekolah baru, atau ada pertemanan baru, ada lingkungan baru, ada apa yang membedakannya mungkin dari kelas 5 SD, dan kenapa sampai pas ketika kelas 2 SMP itu tambah lagi kan? Iya, iya. Kira-kira kalau looking back ya, biasanya bisa melihat itu, oh mungkin saya waktu itu. Kalau sekarang sih mungkin kesadarannya lebih ke kayak waktu kelas 6 SD itu salah satu halnya itu mungkin karena puberty ya, karena gejala hormon dan lain-lain yang kurang stabil. Terus habis itu pada umur segitu tuh aku termasuk yang paling cepat lah untuk mengalami puberty. Jadi gitu. perubahan terhadap fisik dan juga emosi. Iya, itu sangat drastis banget. Dan waktu kelas 6 SD itu aku sempat mengalami, ya bisa dibilang verbal bullying ya dari lingkungan sekolah aku, karena mungkin perubahan aku dari teman-teman aku yang lain tuh sangat drastis gitu bedanya, kayak entah aku tinggi duluan, aku jerawatan duluan, dan kayak menstruasi duluan. Iya betul. Jadi kayak banyak banget perbedaan lah dari teman-teman aku. Nah mungkin pas kelas 2 SMP itu lebih parah tuh karena emang pergantian sekolah gitu kan. Jadi kayak belum terlalu beradaptasi, the pressure dari lingkungan juga berat sekali gitu. Jadi dari gejala-gejala aku pas SMP itu jadi karena tidak ada treatment sampai SMP, dan akhirnya aku baru mulai treatment pas SMP. Nah kalau ada panic attack itu biasanya berapa lama berlangsung dan apa yang dilakukan? Apakah berarti harus bolos sekolah, dan bagaimana kualitas tidurnya? Dulu sih aku pas masih SD karena belum tahu ya apa itu panic attack, kayak it was something that is so uncommon, that word tuh nggak pernah aku dengar sama sekali. Jadi aku cuma ngerasa sesak nafas doang gitu. Jadi aku beberapa kali harus dipulangin dari sekolah lebih cepat, terus habis itu aku harus ke rumah sakit, atau aku harus diem di klinik dulu, jadi harus bolos pelajaran gitu-gitu, karena it's something that nggak banyak orang tahu gitu, dan nggak banyak orang ngerti sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Jadi aku harus skip dulu dan lain-lain. Cuman akhirnya makin lama pas sebenarnya mengatasi panic attack ini lumayan susah ya, karena bisa terjadi kapanpun gitu, kadang tanpa trigger dan lain-lain. Jadi aku harus belajar untuk memanage sendiri. Scary, kan ya? Yeah, it's really scary ya. Kadang aku bisa lagi nggak ngapa-ngapain, lagi di kelas terus tiba-tiba berdebar-debar. Iya, tiba-tiba sesak nafas. Apa yang kalau dilakukan harus? Karena bingung ya untuk nyampainnya kayak gimana gitu. Kadang aku lari untuk mengisolasi diri sendiri dulu gitu, entah ke kamar mandi untuk nenangin diri, atau entah kayak butuh teman untuk menemani gitu, karena even in public places juga bisa kejadian, malah lebih sering di public spaces daripada sendiri gitu loh kejadiannya. Dan orang-orang biasanya kalau melihat kamu kayak begini apa reaksinya? Bingung sebenarnya ya, karena mungkin it's not a common thing ya, jadi mereka semua bingung untuk mengatasinya gimana. Kadang tiba-tiba aku nangis, tiba-tiba aku nggak bisa nafas gitu kan, kayak they don't know what to do gitu kan. Kalau aku udah merasa sedikit kayak oh ini udah ada rasa-rasa mau ada episode nih, apa atau aku biasanya biar nggak mengulur waktu, aku langsung appointment ke psikolog gitu. Jadi aku langsung kayak bicara aja ke profesional. Pertama kali ke orang tua, itu bagaimana respons dari mereka? Apakah mendapat dukungan, support, atau mungkin awal-awalnya juga
oh ini normal kan kamu lagi puberty, biasa kalau Sebenarnya, teenager tuh iya. galau. Iya, sebenarnya You get over it berproses. gitu. Ini Iya. proses dari pertumbuhan. Iya, sebenarnya their understanding juga berproses banget gitu. Awal-awal dikira kan emang gejala fisik ya, jadi kita ke dokter dan lain-lain. Karena kita sama-sama bingung ini tuh sebenarnya kayak gimana. Walaupun orang tua aku emang bisa dibilang cukup educated dan juga paham ya soal isu-isu seperti ini karena mereka aktif di bidang parenting juga. Jadi kayak they know resources on what to do dan lain-lain. Cuman because topik kesehatan mental ini masih hal yang walaupun udah dari lama gitu, tapi awareness-nya mungkin baru-baru Dan ini mungkin aja. agak-agak tabu ya biasanya kalau Iya, orang bicara betul. oh ini udah masalah kejiwaan, Iya. mental orang tuh udah Karena mungkin, kompleks sekali ya dan saya- kurang edukasi juga. Jadi awal-awal mereka cukup susah sih untuk menerimanya dalam artian kayak kamu kurang bersyukur atau kamu harus diperkuat imannya dan lain-lain. Jadi mereka tuh Did that lebih help? Waktu itu It membantu did nggak, not at Kak? all, Nggak, ya. Sadly emang mungkin yang banyak orang kurang tahu ya, kata-kata motivasi seperti itu tuh sebenarnya kurang membantu untuk orang-orang yang mengalami permasalahan kesehatan mental gitu. Karena dulu aku kira juga itulah masalahnya tuh core problemnya mungkin entah aku kurang bersyukur atau aku kurang Jadi iman. salah kamu gitu, Iya, jadi aku seolah-olah ngerasa it's- kalau it's my fault. Cuman kalau misalkan aku lebih aku udah mencoba untuk lebih bersyukur atau untuk memperkuat iman dan lain-lain, cuman masih ada di situ gitu loh. Jadi sebenarnya solusi untuk mengatasinya tuh apalagi masa kalau misalkan ini doang, berarti aku udah sembuh dong sekarang. Tapi nggak ada apa-apa, nggak ada perubahan. Jadi solusi yang emang paling baik itu untuk cari bantuan ke profesional. Nah gitu. kan ke psikolog ya, tadi Iya. SMP. Apa Iya, yang dilakukan, apa yang terjadi dan bagaimana ini Aku your journey rutin- to healing? Aku rutin ke psikolog kayak talk therapy, cognitive behavioral therapy, dan di situ aku lebih bicara tentang perasaan-perasaan aku, terus dibantu untuk mencari solusi bareng-bareng dan gimana cara mengatasi masalah-masalah yang aku hadapi sehari-hari, apalagi when it comes to like overthinking, panic attacks dan depression, anxiety dan lain-lain, itu gimana cara facing it-nya gitu. Dan itu sangat membantu aku banget karena Berapa lama terasa ada perbaikan dalam dan sebenarnya panic attack-nya itu semakin lama semakin berkurang, sesak nafasnya juga the semakin journey berkurang? tuh naik turun sebenarnya, it's like a roller coaster. Kayak aku nggak langsung kayak dari SMP langsung sembuh gitu, enggak. Karena sampai aku terakhir kemarin umur 19 tahun, aku baru didiagnosa sama bipolar disorder dan borderline personality disorder. Ya, jadi sebenarnya prosesnya tuh naik turun terus. Jadi kadang aku ngerasa kayak aku udah membaik. Cuma tiba-tiba kapanpun itu tiba-tiba kejadian lagi. Dan gitu. ini diagnosa klinis ya, jadi Iya, karena diagnosa klinis. bipolar itu memang harus ke ada- psikiater dan ke psikolog dulu iya. untuk didiagnosa. Nah, gitu. apa yang mereka berikan? Ada obat-obatan selain talk therapy? Apakah ada Iya. obat-obatan khusus? Aku dan ke psikiater dan aku dikasih obat untuk penenang dan juga controlling my emotions. Jadi kayak apalagi kan kalau bipolar disorder itu kan ada episode ekstrim tertentu kan, Yes, ya. jadi ada namanya manic episode dan juga depressive episode, dan itu tuh kalau aku jangka waktunya untuk depressive episode itu ngerasa depresif ya, itu selama 2 minggu berturut-turut. Jadi setiap hari selama 2 minggu itu rasanya depresif mulu. Cuman tiba-tiba kadang bisa naik lagi dan menjadi manic. Nah kalau di manic itu aku biasanya ngerasa sangat impulsif, terus habis itu nggak bisa diem, nggak bisa tidur, terus pokoknya energinya tuh banyak banget gitu. Itu selama 2 minggu juga. Jadi selama setahun tuh waktu itu aku naik turun tuh kayak ini gitu aja mengganggu terus. dong Sangat sekolah. mengganggu, iya sangat mengganggu kamu di keseharian sekolahnya aku. bagaimana? Aku the thing is kayak aku tuh bisa yang kayak aku tiba-tiba pas lagi manic episode aku join organisasi atau aku daftar magang atau aku bikin project baru, tapi pas lagi dijalanin tiba-tiba aku depresif, so I stop doing whatever I did gitu loh. My productiveness tuh jadi menurun gitu karena depresif aku. Jadi aku tanggung jawab aku tuh banyak banget yang tertinggal karena episode ini gitu. Jadi aku butuh sesuatu untuk menenangkan dan juga menstabilkan emosi dan mood aku juga gitu. Sekarang sih aku udah nggak ambil medication lagi ya. I'm not taking any medication right now, cuman aku masih rutin kalau membutuhkan untuk ke psikolog dan melakukan talk therapy dan cognitive behavioral Civil therapy. itu dari segi ini suasana hati dan lain sebagainya, ini kan biasanya merasa kalau panic attack kan you're not in control ya, ini nggak tahu apa yang terjadi, tapi sekarang bagaimana? Sudah merasa bahwa
saya bisa lah paling tidak Sekarang, mengendalikan hidup iya, saya. sekarang lebih terkendali sih sebenarnya. Jadi kayak I know what to do gitu loh. Aku lebih tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau aku udah merasa sedikit kayak, oh ini udah ada rasa-rasa mau ada episode nih, Apa yang atau dilakukan? aku biasanya biar nggak mengulur waktu, aku langsung appointment ke psikolog gitu. Jadi aku langsung kayak bicara aja ke profesional, karena walaupun emang lebih baik kalau misalkan kita mungkin bicara dulu ke teman-teman sekitar atau mungkin ke keluarga gitu-gitu. Thank God all of my friends and family are very supportive. Jadi aku kadang suka ngomong dulu ke mereka kayak aku lagi nggak ngerasa baik-baik aja, entah kayak aku langsung kasih tahu mereka kayak apa yang aku mau gitu, kayak give me space atau give me attention, atau mungkin I need to talk, and you listen to me, dan lain-lain. Jadi aku langsung menyampaikan ke mereka. Cuman kalau menurut aku ini something yang bukan apa di luar capability mereka untuk handle, aku langsung bicara ke profesional gitu. Oke, tapi kalau sekarang kualitas tidur, kualitas suasana hati udah bisa jauh lebih baik ya. Lebih membaik dan lebih terkontrol Dan sebenarnya. enggak ini ya, untuk memotivasi diri itu sudah bisa melakukannya. Iya. Ya, memang. Nah ini kalau saya lihat ini sangat, saya juga terima kasih ya berbagi pengalaman, karena memang ini sesuatu yang saya lihat juga banyak sekali anak muda semakin lama juga bukan saja lingkungan atau stres karena sekolah dan lain sebagainya, tapi juga ada pengaruh dari exposure kita terhadap sosial media dan lain sebagainya, yang stimulasi terus menerus dan lain sebagainya. Mima, bagaimana kalau bisa berbagi kepada teman-teman yang mungkin mereka juga sebenarnya punya rasa nggak sehat lah mentalnya, itu ada yang bisa di share? Sebenarnya kalau aku sih ngelihatnya ya kayak, karena sekarang sosial media tuh something yang emang sangat essential ya di daily lives kita. Ya, jadi ini pasti udah bagian dari kehidupan kita. Iya, Kita nggak bisa lah hidup tanpa, iya, paling tidak tanpa gadget ya. iya, Mungkin sosmednya kita bisa puasa lah. Iya. Cuman kayak susah untuk menghindari karena sosial media kan sekarang source of information juga ya. The main source of information sekarang dari sosial media, dan semua orang bebas untuk sharing apapun di sosial media. Cuman mungkin salah satu alasan kenapa sekarang tuh kayak banyak sekali ya orang-orang yang mengalami masalah mental gitu, ya karena overexposure towards social media juga. Nah, Mima sendiri punya pengalaman itu, Iya. waktu itu sempat misalnya ketergantungan atau ya dengan menggunakan sosmed itu justru menjadi trigger terhadap panic attack. Karena social media tuh kayak yang aku lihat ya, karena semua orang bebas untuk posting apapun, karena ada kadang tuh ada banyak banget influence yang negatif dari sosial media gitu. Kayak walaupun awareness terhadap kesehatan mental lebih tinggi sekarang, which I'm really proud of and I'm happy for, but ada sisi positif dan negatifnya juga. Negatifnya itu mungkin karena banyak banget orang yang posting tentang gangguan jiwanya sendiri, yang kemudian malah jadi romanticizing their mental illnesses, dan malah kayak banyak sekali sering terjadi kayak gitu, romanticizing their mental illnesses, sehingga bukannya mencari solusi atau memberikan solusi untuk audiensnya, mereka malah nge-encourage orang-orang untuk fall deeper into the hole gitu. Dan itu suatu hal yang cukup triggering juga buat aku, karena aku sering banget menemukan konten-konten seperti itu. Cuman kalau aku sendiri sih sebagai, I call myself a mental health advocate and I'm really proud of it. Jadi aku sering banget posting tentang pengetahuan dan juga edukasi tentang kesehatan mental, jadi lebih ke psikoedukasi dan lain-lain. Aku lebih menyampaikan, kayak aku menceritakan juga kayak gangguan-gangguan yang aku hadapi, aku menceritakan tentang pengalaman aku dengan kesehatan mental dan lain-lain, supaya orang-orang gak ngerasa sendirian, dan supaya mereka ngerasa kalau hal ini tuh common juga gitu loh, dan banyak orang juga yang merasakan hal-hal seperti ini. Jadi selain aku sharing tentang pengalaman aku juga sharing gimana cara mengatasinya, gimana cara mencari bantuan dan lain-lain, dan juga mengedukasi kalau kesehatan mental itu it's a common thing and it's a normal thing and it's okay for you to get help. Dan kalau kita ngelihat teman-teman atau keluarga yang sedang mengalami gangguan mental, it's better for us to approach them dan juga membantu mereka, dan gimana cara-cara yang baik untuk membantu mereka dari sisi seseorang yang memperjuangkan kesehatan mental. Ini luar biasa. Jadi Mima yang sudah mengalami dan pernah, ya paling tidak sudah tahu ya bagaimana itu kesehatan mentalnya dan juga mengatasinya, sekarang menjadi pegiat kesehatan mental itu sendiri. Ini bagian dari proses penyembuhan juga. Iya, betul. Terhadap apa yang dialami oleh Mima ini. Toolsnya itu juga. Iya, itu salah satu tools aku. Nah sekarang cita-citanya apa ini ke depan? Ini kan
kalau saya lihat ini sangat-sangat berguna ya, yang ilmu pengalamannya untuk dibagi, tapi juga ilmu sekarang yang diperlukan untuk membantu yang lain. Iya. Apa kira-kira cita-citanya? Aku tuh punya mission untuk membangun edukasi dan juga accessibility towards mental health facility yang lebih baik ya, apalagi di Indonesia. Karena di Indonesia emang sesuai data juga masih sedikit fasilitas untuk kesehatan mental gitu, entah dari psikiater dan juga psikolog. Jadi sebenarnya cita-cita aku itu untuk jadi psikolog, dan aku pengen banget jadi membuka counseling dan mungkin membuka kayak klinik atau biro dan lain-lain supaya have accessible mental health facilities untuk orang-orang, dan bisa mempergunakan ilmu aku juga untuk lebih mengedukasi orang-orang juga. Oke, luar biasa. Dan saya juga harapkan semua mimpinya terwujud, dan ini apalagi ini akan sangat berguna. Iya. Ya, kalau sudah diterapkan sukses studinya, dan juga kita harapkan terus-menerus sehat dan bisa memandang masa depan dengan begitu Thank you. optimis, cerah. Optimis ya, pasti dan paling tidak iya. sudah tahu apa yang harus dilakukan kalau episode gangguan kesehatan mental itu menyerang lagi. Iya. Itu yang paling penting. Iya, itu penting Punya sekali. toolsnya. Betul. Ya. Iya. Sekali lagi terima kasih Mima, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali dengan salah satu narasumber lagi. Tetaplah bersama kami. Bagaimana seseorang itu bisa mengalami masalah kesehatan jiwa atau bahkan gangguan kejiwaan itu mirip sama seperti apa yang terjadi pada kondisi fisik juga. Ya, jadi ada faktor biologis, faktor psikososial ya, psikologis dan sosial, dan faktor juga pemahaman religi dan spiritualitas ya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 2020 lalu menyebut hampir 1 miliar orang hidup dengan gangguan kesehatan mental. Depresi dan kecemasan merupakan gangguan mental dengan jumlah paling tinggi di dunia. Sementara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat, kasus kesehatan mental di Indonesia meningkat dari 197.000 kasus pada 2019 menjadi 277.000 kasus pada 2020. Hal itu menunjukkan masih banyak orang yang abai pada kesehatan mental. Padahal, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Menurut psikiater Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Feranita Pandia, yang bersumber pada data Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, gangguan depresi dan kecemasan adalah penyakit mental yang paling banyak terjadi. Orang yang mengalami kondisi ini biasanya memiliki ketakutan, kecemasan parah yang terkait dengan situasi tertentu. Feranita menyebut ada 4 faktor yang membuat gangguan kesehatan mental terjadi pada seseorang. Faktor itu meliputi faktor biologik, psikologik, sosial, serta spiritual. Kalau misalnya ada orang yang punya kerentanan genetik, karena mungkin di keluarganya ada yang mengalami riwayat gangguan jiwa, ya, dia tentu punya kerentanan untuk mengalami gangguan jiwa. Tetapi kalau faktor psikologiknya bagus, bisa punya strategi coping yang baik dalam mengatasi masalah, kemudian dia punya dukungan sosial yang baik, dan juga stresor psikososialnya juga tidak terlalu berat, masih sesuai dengan fungsi-fungsi adaptasi dirinya, maka tidak akan tercetuskan, gangguan jiwa nggak akan muncul. Feranita Pandia juga menyebut menjaga kesehatan mental penting dilakukan di setiap tahap kehidupan, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Pertama, berusaha untuk selalu berpikir positif dalam berbagai situasi dan kondisi. Kedua, berusaha untuk selalu menghargai diri sendiri. Selanjutnya, mensyukuri dengan apa yang dimiliki agar dapat menerima dan mencintai diri sendiri. Kemudian, menerapkan terapi meditasi mindfulness dalam keseharian juga bisa dilakukan secara berkala. Feranita menambahkan, menjaga gaya hidup atau lifestyle juga tak kalah penting dilakukan. Menjaga pola tidur, mengatur pola makan, serta berolahraga yang teratur akan membantu menjaga mental kita agar tetap sehat. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Kali ini kita membahas mengenai kesehatan mental. Kita memperingati pada tanggal 10 Oktober Hari Kesehatan Mental Dunia, World Mental Health Day. Menurut saya ini sangat-sangat penting untuk kita peringati dan juga untuk kita pahami, karena setelah kita melakukan wawancara tadi, ternyata kesehatan mental itu bukan sesuatu yang aneh atau asing atau jarang ditemui, tapi sesuatu yang sebenarnya sering sekali kita alami. Bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalaminya. Nah, untuk itu saya sudah ditemani oleh seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, Agung Frianto, dan juga ini merupakan bagian dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, wakil ketuanya. Dan Dok, kalau kita bicara kesehatan mental, mental health dan lain sebagainya, mungkin sekarang saya rasa apalagi di Indonesia, ya udah mulai awareness itu udah mulai meningkat lah, bahwa ini adalah sesuatu yang semakin sering kita alami. Dan kalau tidak salah juga ini berkaitan dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi. PBB juga mengatakan bahwa masalah kesehatan khususnya pada remaja dan anak itu menjadi salah satu kasus yang jumlahnya itu meningkat. Nah, mungkin kita mulai di Indonesia sendiri itu seperti apa dan bagaimana tuh tren dari orang yang memiliki gangguan terhadap kesehatan mental mereka atau kejiwaan mereka. Iya, baik, terima kasih ya. Jadi pertama-tama mungkin saya ucapkan selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia juga ya. Topiknya sangat menarik, Mbak Desi ya. Jadi sehat jiwa untuk semua ya. Jadi ini merupakan hak asasi semua dari kita ya, bahwa kita punya hak untuk sehat jiwa juga ya. Baik, jadi kalau kita terkait dengan bagaimana kondisi kesehatan jiwa ya di dunia dan di Indonesia, memang hampir sama ya, bahwa belakangan ini data ya dari WHO maupun beberapa lembaga survei di Indonesia menyatakan bahwa tadi yang kalau ditanyakan oleh Mbak Desi, bahwa memang ada peningkatan ya, terutama pada anak dan remaja ya. Jadi sekitar 30%, sekitar 30%, iya. Tinggi kalau 30%. Ya, ada masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja, ya. Dan ini juga sangat memprihatinkan, ya. Menurut beberapa penelitian dan juga sudah dijadikan sebagai salah satu SDGs ya, salah satu target dari SDGs adalah untuk meningkatkan kesehatan mental anak dan remaja. Nah, ini yang kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia juga mempunyai salah satu visi dan misi untuk memberikan pemahaman bahwa sehat jiwa untuk semua, dan kita terus berjuang untuk melakukan advokasi terhadap stigma ya masalah kesehatan jiwa yang sebetulnya itu adalah masalah medis, medis biasa dan semua orang bisa mengalaminya, bukan hal-hal yang harus ditutup-tutupi atau mungkin didinai ya biasanya. Enggak, itu sih nggak apa-apa, mungkin hanya lagi. Kalau ini kan anak-anak dan remaja memang kalau kita lihat juga ini kan pengaruh penggunaan teknologi jadi mungkin peningkatannya kalau tidak salah itu karena peningkatan dalam penggunaan gadget itu sendiri. Tapi kalau secara keseluruhan kita bicara mengenai gejala, tadi kan kita wawancara seorang anak muda Mima yang mengalami dan akhirnya ya berusaha memahami apa sih yang sedang berlangsung pada dirinya. Mungkin bisa bicara mengenai manifestasi dari gangguan kejiwaan itu seperti apa dan apa-apa saja penyakit yang bisa dikategorikan berkaitan dengan kesehatan mental ataupun kesehatan jiwa. Baik ya, jadi kondisi kesehatan jiwa seseorang itu ya, kalau dalam undang-undang kesehatan yang baru ya, yang baru disahkan kemarin juga sama seperti undang-undang kesehatan jiwa yang lama, adalah suatu kondisi di mana seseorang itu sehat fisik, mental, sosial dan spiritual ya, dan dia dapat mind body spiritnya semuanya balance balance ya, semua fisik, mental, sosial dan spiritual, dan dia dapat menghadapi dan beradaptasi terhadap stresor ya atau permasalahan, dan dia dapat produktif dan diterima oleh
lingkungannya ya. Jadi itu yang pertama-tama kalau kita sebut sebagai orang yang sehat jiwa ya. Nah, bagaimana seseorang itu bisa mengalami masalah kesehatan jiwa atau bahkan gangguan kejiwaan itu mirip sama seperti apa yang terjadi pada kondisi fisik juga ya. Jadi ada faktor biologis, faktor psikososial ya, psikologis dan sosial, dan faktor juga pemahaman religi dan spiritualitas ya. Jadi bisa jadi seseorang ini memang secara biologis ya, secara genetik ya, dia punya bakat ya, dia punya bakat atau tidak, dia juga punya secara neurokimiawi, neurotransmitter di otaknya mudah tidak seimbang, tidak stabil begitu ya, dan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis ya. Psikologis itu tentunya adalah bagaimana karakter kita ya, bagaimana kepribadian kita, daya tahan mental kita. Dan juga yang paling menentukan adalah faktor sosial ya. Faktor sosial itu dari mulai masa kanak, pola asuh kita ya, the golden age ya, itu terutama pembentukan kepribadian individu 0 sampai sekitar 5-7 tahun pertama kehidupan. Dan tadi juga ya faktor pemahaman religi dan spiritualitas. Nah, ini saling terkait keempat faktor ini ya, dan ini membentuk kepribadian seseorang dan juga membentuk daya tahan mental seseorang ya. Nah, bagaimana dia menjadi distress atau menjadi stres itu apabila ada permasalahan dalam kehidupan, dinamika kehidupan dia yang dia tidak bisa beradaptasi. Begitu ya, dia tidak mudah menyesuaikan ya. Apa misalkan coping mekanismenya itu tidak jalan. Ya, nah, jadi itu biasanya disebabkan oleh keempat faktor ini. Kalau biologis misalnya contohnya apa? Ada namanya terhadap biologis itu misalkan kita secara neurokimiawi, neurotransmitter di otak itu adanya ketidakseimbangan antara neurotransmitter dopamin dan serotonin misalkan ya. Jadi memang dia sudah bawaannya itu serotoninnya rendah sehingga mudah sedih ya, dopaminnya rendah atau meningkat, mudah agresif. Nah, ya. tadi disebut memang dia didiagnosa bipolar. Ini apakah salah satu manifestasi dari yang mengganggu kesehatan jiwanya? Jadi gangguan jiwa itu ada masalah juga di otaknya. Otak manusia itu kan yang mengendalikan mental dan perilaku kita. Dan itu semua ada orang cemas, orang bipolar, orang depresi. Nah, itu kan biologis. Tapi kalau misalnya lingkungan ya tadi coping mekanismenya karena mungkin pola asuh atau pola hidup itu bisa mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Apa? Jadi seseorang yang tough, yang dia tegar menghadapi masalah, dia akan cepat beradaptasi. Ya, dia nggak takut menghadapi tantangan. Betul, dia tidak sampai di-stres dalam menghadapi. Nggak cepat putus asa. Nggak cepat putus asa. Bisa jadi dia anak kembar sekalipun, sama-sama ada musibah dalam keluarga, bisa-bisa responnya berbeda. Ya, karena dua coping mechanism yang berbeda. Seseorang individu yang masuk dalam kategori disorder ya atau gangguan ya adalah apabila dia terbukti memang ada stresor ya, ada masalah ya, kemudian dia mengalami apa yang disebut dengan distress. Distress mengakibatkan dia jadi disfungsi. Nah, ini kan sebenarnya kan memang perjalanan kehidupan seperti itu. Istilahnya hari ini kan kita bisa merasa sedih atau cemas tapi pada saat mana ini sudah bisa dikategorikan menjadi hal yang istilahnya harus ada intervensi. Ini sudah menjadi gangguan penyakit dan harus ada pakar yang menangani. Itu berapa lama dan bagaimana bentuknya gitu. Jadi seseorang individu yang masuk dalam kategori disorder ya atau gangguan ya adalah apabila dia terbukti memang ada stresor ya, ada masalah ya, kemudian dia mengalami apa yang disebut dengan distress. Distress mengakibatkan dia jadi disfungsi. Disfungsi sosial ya, disfungsi yang dia biasanya bekerja aktif, yang biasanya belajar, kuliah, dia mengalami disfungsi. Dia akhirnya jadi di rumah saja, melamun, berdiam diri ya. Nah,
ada Mungkin distress, pikir untuk iya, bunuh diri kadang-kadang, iya, atau takut distress, untuk disfungsi, dan tentunya ada gejala-gejala, ya, gejala-gejala yang menyertai atau yang mengakibatkan distress dan disfungsi tersebut. Misalkan dia depresi, ya dia kehilangan minat, dia sedih, dia malas melakukan kegiatan, ya, kemudian dia juga susah tidur, ya, ada kriteria-kriteria gejala-gejala Dan itu. katanya tidak merawat diri lagi misalnya, bahkan tidak merawat mandi, diri, tidak ya. dari Dan yang terpenting adalah juga salah satunya harus ada onsetnya. Berapa lama dia durasinya? Nah, berapa lama yang memang dianggap? Iya. Nah, setiap diagnosis itu ada durasinya. Misalkan depresi. Depresi itu harus 2 minggu secara berturut-turut sepanjang hari, setiap hari dia sedih, nggak mau keluar rumah, nggak mau makan. Nah, itu minimal 2 minggu. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita di masyarakat awam, misalnya, waduh depresi lu, misalkan ya, padahal baru sehari 2 hari, besoknya udah gaul lagi, Ya, keluar. itu biasanya mungkin itu hormon atau ya, bisa mood, itu ya, suasana hati, masih bisa ditolerir. belum Jadi 2 diagnosis. minggu itu minimum ya. Ya, itu pada depresi. Nah, Ya. biasanya kalau di Indonesia ini yang ini kan Ya. dokter kan sebagai seorang dokter spesialis kejiwaan itu ketika pasien sudah datang ke dokter itu biasanya itu seperti apa, sudah selama apa dan apa kira-kira kondisinya? Tergantung levelnya, Mbak Desi, ya. Ada yang ringan, sedang, berat, ya, gangguan jiwa tersebut. Kalau masih yang relatif ringan dan sedang, biasanya dia masih ada insight. Biasanya pada yang cemas ringan, ya, susah tidur, insomnia atau depresi ringan. Biasanya ada gejala-gejala fisik yang menyebabkan dia butuh pertolongan. Dia datang sendiri, dia ada insight mau cari pertolongan. Tapi kalau yang sudah berat, sudah sampai gaduh gelisah, ya, gangguan psikotik berat, ya, skizofrenia yang berat, ya, yang akut begitu, dia nggak merasa, dia denial, nggak merasa sakit. Biasanya yang membawa adalah keluarganya, orang lain, lingkungan. Nah, ini berapa banyak yang seperti itu kasusnya? Kalau yang sudah berat itu tidak banyak, ya, yang banyak itu malah yang cemas dan depresi, ya, itu yang biasanya disertai dengan gejala fisik. Ya, atau contohnya, ya seperti psikosomatik, ya, mungkin. Jadi tadi kalau memang nyebut dia tuh sesak nafas, panik attack, berdebar-debar, itu yang banyak, ya. Jadi seringkali pertama kali datang ke sejawat dokter penyakit dalam, dokter umum, ya. Tapi setelah diperiksa tidak ada apa-apa, normal semua, ya. Itu bisa jadi merupakan bagian dari gangguan mental, ya, depresi ringan, kemudian kecemasan, panic attack, ya, fobia dan macam-macam. Nah, biasanya kalau sudah datang itu apa tes yang dilakukan untuk menentukan bahwa wah ini ada gangguan kejiwaan dan ini kemudian harus ditangani dengan cara-cara. Jadi ada prosedur, ya, prosedur standar profesi, ya, tentunya dengan pemeriksaan dengan wawancara dulu, ya, wawancara klinis, kemudian pemeriksaan untuk status mentalnya, dan jika diperlukan kita melakukan pemeriksaan penunjang, ya, apakah dengan instrumen, ya, alat-alat kuesioner gitu, ya, bahkan sampai pemeriksaan yang dengan teknologi tinggi, ya, CT scan, MRI, ya, karena kalau siapa tahu ada gangguan otak atau tidak trauma. jarang ternyata ada tumor di otak, ya, ada kelainan-kelainan di otak yang berdampak pada perubahan perilaku, mental dan perilaku. Jadi itu namanya gangguan mental karena organik, ya. Jadi kita jangan sampai khususnya dokter misdiagnosis, ternyata itu masalah fisik, ya, organik di otak. iya. Gitu. Nah, ini kan tadi ada sedang, ada ringan, sedang, dan mungkin sudah advance. Nah, itu, ya, dari segi treatmentnya itu seperti apa, dan apakah gangguan ini sebenarnya memang bisa dicegah, ya, dan in the long run itu prognosisnya sebenarnya bisa orang itu bisa sehat kembali seperti semula lah. Iya, jadi saya mulai dengan konsep dari medis, ya, bahwa medis itu lebih utama adalah upaya-upaya preventif, ya, preventif, promotif dengan melakukan edukasi, ya, kemudian kuratif dan rehabilitatif, ya. Yang terbaik adalah preventif, pencegahan, ya. Jadi di dalam dunia kesehatan jiwa itu ada namanya mental health check up,
Ya, jadi kalau Ini harus dilakukan secara berkala. iya, secara berkala ya, minimal ya 6 bulan, setahun sekali ya. Itu Biasanya yang- orang kan orang yang sehat. Iya. Biasanya orang hanya medical check up secara fisik Secara ya, fisik, cek kolesterol, ya, cek ya, darah betul, tinggi atau tidak, betul. tapi mungkin Ya. kelewatan ini Kelewatan, bagian. itu namanya preventive psychiatry ya. Jadi seharusnya mulai dikembangkan diberi pemahaman bahwa penting untuk upaya-upaya preventif ya. Preventif itu kita datang ke rumah sakit ya, ke klinik-klinik yang memang sudah menyediakan fasilitas itu. Ya kita ada namanya laboratorium ya untuk ya tadi kuesioner, instrumen ya, pemeriksaan-pemeriksaan lainnya ya. Kalau diperlukan juga pemeriksaan laboratorium fisik ya, apakah ada kaitan dengan masalah fisiknya, masalah mentalnya ya. Dan itu dilakukan secara berkala. Jadi mirip seperti yang baru-baru kita lihat bersama ya, seperti calon presiden, wakil presiden itu kan bagian dari upaya cek ya. Waras atau mampu. Ya, atau itu kan tidak, fisik itu dan penting. mental ya, itu fisik dan mental itu sangat baik sekali untuk mencegah kondisi yang akut ya. Itu biasanya kalau memberikan counseling supaya tetap sehat Iya. walafiat, apa nasihat yang diberikan supaya menjaga keseimbangan itu supaya. Nah, sebetulnya pendekatan ini sudah kita lakukan untuk mental health in workplace ya, atau di tempat kerja. Biasanya stresor paling berat ini di itu lingkungan kita kerja. lakukan secara berkala. Jadi ada wellness program ya, itu sudah mulai itu dari beberapa perusahaan yang cukup besar itu sudah melakukan upaya-upaya wellness program, tidak hanya fisik tapi kesehatan mental. Ada mental health day juga kan, Ya. jadi orang boleh libur lah istilahnya untuk nggak kerja terus. Jadi ya tadi kemudian melakukan konseling secara teratur, apakah dia ada stres dalam pekerjaan. Kita ada instrumennya, kuesionernya gitu ya. Nah, apabila ada ya sama seperti kondisi fisik, dia dilanjutkan pemeriksaannya kepada psikolog atau psikiater. Dan jika diperlukan ya dilakukan pengobatan. Oke, nah berikutnya tentu saja pengobatan. Pengobatan, dan kalau memang butuh perawatan, pada akhirnya juga dia harus ada upaya-upaya rehabilitasi untuk kembali bekerja lagi begitu. Nah itu biasanya yang datang ke Dr. Agung dan juga teman-teman sejawatnya itu apa pemicunya? Apakah ini kan ada biologis, ada psikologis, ada karakter, ada mungkin juga dari aspek spiritualitas mereka atau suasana hati mereka. Itu apa rata-rata yang datang itu dengan problemnya itu seperti apa dan penanganannya itu seperti apa, Dok? Iya, jadi stresor itu macam-macam ya, bisa karena masalah ekonomi. Tapi paling berat kalau khusus di Indonesia ini apa? Pandemi kemarin cukup tinggi pandemi, ya. Pandemi ya, karena nggak boleh ketemu orang. Iya, itu luar biasa itu ya. Ada peningkatan yang signifikan. Sekitar 60% kita 60%, di tahun 2020. Apa yang mereka rasakan? Ya itu tadi cemas ya, berdebar-debar karena ketidakpastian sampai kapan ya. WFH ya, dia nggak bisa bekerja. Ya, ketidakpastian itu nggak boleh ketemu dengan orang-orang terdekat. Iya, itu yang cukup tinggi pada waktu itu ya. Apalagi kalau di Indonesia, ekonomi tadi disebut. Ya, ekonomi tentunya itu yang paling pengalaman klinis saya ya, yang paling banyak yaitu masalah finansial, finansial, keluarga, masalah keluarga ya, ada musibah di keluarga ya. Ekonomi keluarga, dan juga ya kadang-kadang ada juga masalah-masalah terkait dengan pemahaman religi dan spiritualitas ya, jadi itu putus asa gitu. Iya, putus asa atau ya beberapa seringkali dia mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya ya, aliran-aliran yang tidak sesuai. Itu menjadi stresor sendiri. Bisa menjadi stresor. Jadi apapun bisa menjadi stresor. Apapun bisa Tapi menjadi kan stresor. Penanganannya, apalagi kalau anak-anak remaja, mereka datang biasanya apa? Apakah mereka secara datang voluntarily langsung bedok nih, kok saya nggak merasa nyaman atau saya takut atau panik attack? Iya, kalau remaja itu biasanya yang menarik ini tadi gadget. Ya, jadi adiksi terhadap kecanduan itu yang biasanya yang paling merasakan kekhawatiran tentu orang tuanya ya,
karena akan berdampak pada quality of life ya, kualitas hidup. Dia nggak mau sekolah, nggak mau kembali mengikuti kegiatan-kegiatan lain. Jadi ya. antisosial. Iya, jadi sangat edik dengan gadgetnya begitu. Nah itu juga cukup meningkat ya sesudah pandemi ini, karena pandemi ini dengan school from home ini kan menggunakan gadget menggunakan dan ini bagai pedang bermata dua ya. Di satu sisi positif, satu sisi dia jadi akhirnya jadi menggunakan fasilitas gadget ini untuk kegiatan-kegiatan yang negatif misalkan gitu ya. Nah kalau penanganannya itu nanti seperti apa, nanti apa step-step yang harus diikuti dan apakah ada yang mungkin didukung oleh obat-obatan, biasanya berapa lama? Iya, pada dasarnya mirip sama saja ya, orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa baik itu anak, remaja maupun dewasa, orang tua, ya kita melalui fase-fase tadi ya, fase-fase psikoterapi ya dengan konseling dan farmakoterapi ya. Farmakoterapi itu adalah obat-obatan ya kalau memang ada indikasi untuk itu ya. Jadi yang terbaik adalah kombinasi keduanya. Nah, yang khas biasanya pada anak dan remaja itu keluarga atau orang tua itu juga dilibatkan dalam proses-proses psikoterapinya tersebut ya, karena bagaimanapun anak dan remaja itu kan, terutama anak ya, masih amat bergantung sama orang tuanya, sehingga peran orang tua juga sangat besar ya untuk kesembuhan pasien anak tersebut. Pandemi itu membuktikan bahwa stresor lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Kemudian juga ada namanya urban mental health ya, ada kesehatan jiwa perkotaan, ada climate change ya, perubahan iklim itu juga mempengaruhi. Apalagi itu panas, polusi, nggak nyaman. Ya. Ini anak dan remaja ini saya rasa penting ya kita fokus untuk, apalagi orang tua memang harus melihat nih gejala-gejala di mana nih saya harus membawa anak saya untuk counseling atau ke dokter. Coba mungkin apa nasihat dokter ini, karena saya lihat semakin muda ini penggunaan gadget, semakin lama dan semakin sangat mengganggu kerusakan mental. Kita sering sekali lihat ya bahwa anak-anak sekarang kok ada yang cenderung bukan saja depresi, tapi mungkin suicidal thoughts, self-harm, yang gitu melukai diri sendiri. Ini bagaimana menanganinya? Jadi yang saya sudah sampaikan tadi ya, upaya preventif dan promotif itu kita sebaiknya makin kita kembangkan sebelum dia jatuh dalam kondisi sakit ya, adiksi ya. Oleh karena itu parenting skills ya, bagaimana kita komunikasi juga kan, pemahaman kepada orang tua untuk jangan sampai misalkan yang sederhana saja, biasanya kalau anak di dalam kamar nggak keluar-keluar itu kan orang tua nggak merasa terganggu, tapi harus waspada. Jangan-jangan dia main gadget terus ya dan sebagainya. Jadi awasi dan berikan waktu-waktu khusus ya kepada anaknya dalam penggunaan gadget tersebut. Jadi ada bentuknya di akhir pekan dapat waktu khusus misalkan, atau setiap hari cukup 1 jam misalkan. Ada ini yang dalam counseling ini dokter semakin ada tren kan, tadi kita 30% itu meningkat. Ini ada di rumah sakit ini cukup saya. Mengkhawatirkan nggak ini kita mempunyai instalasi psikiatri anak dan remaja, dan itu juga bahkan ada sampai dirawat ya karena adiksi yang berat terhadap gadget misalkan ya, atau game online dan sebagainya. Jadi menurut sejawat kami yang di divisi psikiatri anak itu cukup meningkat ya angka-angka untuk adiksi gadget tersebut ya, dan ini juga kita terus melakukan program di samping upaya-upaya kuratif. Kita juga bekerja dengan divisi community mental health ya, kesehatan jiwa masyarakat untuk ke sekolah-sekolah Mbak Desi ya. Jadi kita memberikan promosi, advokasi bahwa
kepada guru-guru ya harus waspada terhadap masalah Apa yang ininya sebenarnya pembatasan waktu iya menggunakan gadget kita atau mungkin lebih banyak bermain di luar, iya gitu ya jadi bergaul iya secara face to face lah langsung betul bukan iya hanya jadi lewat. bahkan di negara-negara maju sekarang kan ya kalau tidak salah saya baca beberapa hari yang lalu di Finlandia itu mulai kembali untuk tidak menggunakan buku tulis ya tidak lagi dengan digital ya tapi harus menulis dan ini ada ya bagaimana kerja kelompok iya. gitu ya karena itu sepertinya kembali ke hidup analog. Kalau memang ini program dijalankan dengan baik, penyembuhan itu rata-rata bisa berapa lama, Dok? Dan apakah harus disertai dengan pola hidup yang berubah supaya iya misalnya kalau kerjanya bikin di kantornya bikin stres, wah ya udah nggak usah ke kantor, that's also not the solution kan. Tapi mungkin coping mechanism apa saja yang diajarkan? Iya, jadi yang utama adalah bagaimana memperkuat daya tahan mental kita ya. Jadi dengan farmakoterapi dan psikoterapi itu kembali kepada individu tersebut, pasien tersebut ya. Jadi bagaimana mindsetnya begitu ya. Nah itu juga harus disesuaikan juga dengan lingkungannya ya. Kalau kita lakukan bagaimana kerjasama dengan misalkan dengan tim HRD tempat dia bekerja ya, bisa kita rekomendasikan untuk kita lakukan pemeriksaan mana yang paling tepat sesuai dengan kapasitas yang dia miliki sekarang. Karena bisa jadi tempat dia bekerja sekarang itu jadi sumber stres, gitu kan. Oleh karena itu ya kita rekomendasikan dari hasil pemeriksaan mental health check up itu misalkan, oh dia ternyata cocok di back office misalkan, selama ini dia di front office. Nah itu kita bisa modifikasi untuk mengurangi stresor. Tapi saya lihat ya di hidup di dunia ini sekarang kan stresor banyak sekali. Misalnya nggak happy di melakukan pekerjaan atau nggak happy di kantor, tapi nggak kerja juga kan nanti justru kesulitan secara finansial, belum lagi nanti ada utang, ada kesulitan ekonomi, kemudian itu kan terus menerus ya. Betul. Bagaimana Dok, kalau melihat ini keseluruhan, ini kehidupan sekarang ini memang menjadi salah satu faktor pemicu ya dari kesehatan mental ini ya. Iya. Berarti kan harus ada coping mechanism yang kita bangun untuk diri kita sendiri. Apa contohnya yang paling baik itu? Katanya harus tidur juga harus dengan jumlah waktu yang cukup. Betul ya. Jadi betul sekali yang Mbak Desi bilang. Jadi lingkungan kan banyak yang bunuh diri karena ternyata diusur dia berhutang atau dia kecewa atau dia putus asa. Jadi kembali lagi pandemi itu membuktikan bahwa stresor lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Kemudian juga ada namanya urban mental health ya, ada kesehatan jiwa perkotaan. Ada climate change ya, perubahan iklim itu juga mempengaruhi apalagi panas, polusi, nggak nyaman. Nah, secara individual kita modifikasi, kita lakukan terapi ya, konseling, cognitive behavior terapi, bagaimana merubah mindset dia dalam menghadapi stresor ya, individunya, dan juga tidak kalah penting adalah kita berupaya untuk memodifikasi lingkungan kita ya dengan green city misalkan begitu ya, lingkungan untuk kemudian bagaimana tata kelola kota yang baik yang menciptakan yang bersih udara segar, nyaman, kebijakan-kebijakannya juga yang manusiawi misalkan. Nah itu semua saling dan pekerjaan yang mungkin lebih memenuhi jati dirinya lah gitu. Dan itu juga tidak kalah pentingnya dibanding kita individu per individu terapi ya, karena community juga penting kita untuk memberikan saran ya kepada policy maker dan support system itu mungkin keluarga yang mendukung, banyak teman. Tapi untuk diri sendiri mungkin ini terakhir ya, tips-tips dari dokter membangun resilience kan biasanya sekarang orang tuh sekarang resilience-nya kurang, jadi gampang sakit, gampang marah, gampang tersinggung, gampang emosional. Tapi bagaimana dengan kesadaran penuh kita membangun kepribadian yang sebenarnya apapun nggak apa-apa gitu, asal kita kuat secara mental. Jadi yang
prinsip adalah perilaku hidup bersih dan sehat, ya, atau dalam bahasa di Kementerian Kesehatan seperti itu ya, di pemerintah kita, bahwa kita harus hidup dengan bersih dan sehat. Jadi sehat itu tidak hanya fisik, jadi kita tetap menjaga fisik, tetap berolahraga. Ada ya. mensana in corpore sano mensana in dalam corpore tubuh sano, yang in sehat, ada corpore jiwa yang sano, sehat. ya. Kemudian juga bagaimana kita harus mampu mengukur diri kita, ya, kalau kita terhadap stresor, ya, kita kemudian juga melakukan upaya-upaya menenangkan diri, ya, kalau Olahraga membantu nggak olahraga, secara rutin? olahraga itu ternyata menurut beberapa penelitian itu kan akan meningkatkan endorfin. Nah, itu akan juga meningkatkan serotonin kita, ya, itu meningkatkan daya tahan mental, imunitas. Kemudian juga selain biologi, ya, psikologis kita, ya, biologi kita misalkan dengan olahraga, psikologis kita bagaimana kita mindset kita positif, ya, dalam menghadapi kehidupan. Tetap Lebih optimis lebih lah. optimis, ya. Kemudian Kalau tidur, katanya tidur juga Tidur penting. sangat-sangat Karena sekarang penting. kan orang selalu, saya tuh nggak perlu tidur, yang penting kerja. enggak. Orang banyak awal dari masalah kesehatan jiwa itu ada kesulitan tidur. Karena nggak jadi fit kan, nggak fit keesokan harinya. Jadi masalah tidur itu sebaiknya segera bisa diatasi supaya kita tetap sehat, ya, secara fisik dan mental. Dan yang paling akhir adalah bagaimana kita kehidupan kita ini diisi dengan aspek religi dan spiritualitas. Karena beberapa penelitian, ya, yang dilakukan di luar negeri, ya, di Oxford University dan di UK itu menyatakan bahwa orang yang kehidupannya itu juga disertai dengan spiritualitas, ada sense of purpose, ya, ya. jadi dia positif mental health, Sense of meaning. ya, sense of meaning, ya. Jadi dia daya tahan mentalnya baik, imunitasnya meningkat, tidak mudah sakit-sakitan, ya, dengan dia menghadapi itu dengan spiritualitas yang optimal. Jadi itu saling terkait dari Tapi fisik. peran komunitas, misalnya peran teman, kan biasa. Oh iya, itu amat supporting system. betul, terutama keluarga, ya, primary support yang orang-orang terdekat itu juga amat penting. Iya. Nah, Karena memang kadang-kadang kan konflik atau marah-marah kan justru bikin kita tambah stres, ya. Iya. Jadi, hidup tenang ini penting, ya, untuk kesehatan mental. Dok, terima kasih sekali atas sama-sama. insight-nya, dan saya rasa ini harus kita peringati, paling tidak kita harus sadar menjaga kesehatan mental, kesehatan jiwa ini setiap hari, bukan sekali setahun. Kita harus diingatkan, jagalah kebersihan dan kesehatan mental. Bersih mental itu juga jangan terlalu banyak yang dipikirin, itu kan. Anak sekarang bilang toksik. Toksik jiwa ini semua jadi dipikirin. Jadi itu memang akhirnya toksik. Selagi terima kasih, Dr. Agung. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe dan stay healthy. Bye-bye.